Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana pada kesempatan kali ini kami bisa menyelesaikan tugas proyek dengan tepat waktu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Indriani. Dan perkenalkan, nama saya Tiara Mutmainah. Dan perkenalkan, nama saya Febrian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu penggudangan dan penyimpanan gaba yang ada di Salupompong. Definisi dari penggudangan adalah kegiatan penyimpanan dalam gudang warman. Penggudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang, mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak baik-baik presentasi yang kami lakukan dalam video ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja, ini dia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu yang berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cinta. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penyimpanan gaba dan beras yang ada di Salupompong. Penyimpanan gaba dan beras. Susut hasil produksi saat penyimpanan dapat disebabkan oleh kondisi kemasan yang tidak baik, tempat penyimpanan dan yang tidak higienis, gangguan hama dan penyakit di gudang, serta keadaan cuaca setempat yang buruk. Penyimpanan gabah dilakukan agar kualitas gabah tetap terjaga, karena kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah dapat mengakibatkan terjadinya respirasi yang tinggi, tumbuhnya jamur, adanya serangan, binatang pengerat, dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah. Pada umumnya, penyimpanan gabah ada dua cara, yaitu yang pertama, sistem curah atau bulk store, yaitu gabah yang sudah kering dicurahkan ke dalam suatu tempat yang kuat, bersih, serta aman dari gangguan hama maupun cuaca, seperti silo atau bunker. Yang kedua, cara penyimpanan dengan menggunakan kemasan bank store seperti karung plastik atau karung goni yang diletakkan dalam gudang. Penyimpanan dalam silo maupun gudang dapat dilakukan untuk skala besar maupun kecil. Selama proses penyimpanan perlu dilakukan aerasi, mifugirasi, dan monitoring suhu dan kualitas gabah. Aerasi dimasukkan agar ada pengaliran udara ke dalam ruang penyimpanan untuk mendinginkan gabah yang disimpan. Gabah yang ingin akan mampu bertahan lebih lama. Fumigirasi berfungsi untuk memberantas serangga yang menyerang gabah dalam penyimpanan. Sedangkan monitoring suhu untuk mengetahui fakultas suhu gabah, karena suhu gabah yang tinggi menunjukkan adanya respirasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan gabah. Oleh karena itu, perlu monitoring secara berkala seminggu sekali untuk mengetahui kualitas gabah yang tersimpan. Pengaruh teknik penyimpanan terhadap susut hasil yaitu yang pertama, penyimpanan dalam karung tertutup menyebabkan susut hasil 0,34% selama 5 bulan. Dan yang kedua, penyimpanan gabah dalam keadaan curah menyebabkan susut hasil 0,58% selama 5 bulan. Dan yang ketiga, penyimpanan gabah basah atau kadar air 26
yang dicampur dengan garam dapur 2% dapat tahan selama 70 hari dengan kerusakan kurang lebih 7% dan rendaman giling mencapai 64,22%. Langkah-langkah penyimpanan GABA dalam gudang. Dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Mutmainnah S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan penyimpanan dan penggudangan GABA. Langkah-langkah penyimpanan GABA dalam gudang. 1. Siapkan tempat penyimpanan yang bersih dengan kondisi ventilasi baik, bangunan tinggi, menggunakan alas saat menumpukan. Upaya kadar air GABA 12-13%. Makin tinggi kadar air, daya simpan akan menurun. Kemaslah GABA dengan karung atau plastik berukuran yang sama. Susunlah karung dengan tumpukan yang teratur dan tidak terlalu tinggi. Gunakan palet sebagai alas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan GABA. 1. Suhu atau temperatur udara. Gudang harus selalu kering, jangan sampai lembab, agar GABA tidak mudah membusuk. 2. Gudang penyimpanan harus kuat dan aman dari jangkauan binatang. 3. Peletakan karung tidak boleh langsung di atas tanah, tetapi harus memakai penyangga, serta lantai harus bersih dan kering. 4. Karung harus ditumpuk dengan pola tertentu dan tidak boleh menempel pada dinding gudang. 5. GABA harus selalu dipelihara agar tetap tahan terhadap hama sehingga dapat bertahan lama dalam penyimpanan. Karena lama penyimpanan akan berpengaruh terhadap kualitas GABA yang dihasilkan. Penyimpanan beras. Penyimpanan beras dilakukan setelah penggilingan. Sebelum beras tersebut dikonsumsi, penyimpanan beras juga dilakukan dengan 2 cara, curah atau kemasan. Penyimpanan secara curah menggunakan silo atau bunker, sedangkan secara kemasan dapat menggunakan kemasan karung, plastik atau UT yang diletakkan di atas palet di dalam gudang. Dalam penyimpanan beras juga dilakukan aerasi, fumigasi, dan monitoring suhu serta monitoring kualitas beras. Langkah-langkah penyimpanan beras dalam gudang. Sebelum beras dikemas, periksa kadar air beras. Apakah kadar air sudah mencapai 14%? Karena daya simpan beras dipengaruhi secara langsung oleh kadar air yang terkandung dalam beras. Beras dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik dengan kapasitas tertentu. 5 kg, 10 kg, 25 kg, atau 50 kg. Bersihkan ruang penyimpanan dan disanitasi. Ruang penyimpanan harus cukup. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penggudangan dan penyimpanan GABA. Penyimpanan GABA baik di tingkat petani maupun komersial menghadapi tantangan keadaan iklim dan gangguan hama. Masalah utama kerusakan mutu yang disebabkan oleh absorpsi uap air dan hama serta kehilangan viabilitas dari benih. Studi ini mempelajari sistem penyimpanan GABA secara hermetik baik untuk konsumsi maupun benih di tingkat petani dan laboratorium. Tujuan utama adalah untuk mengamati pengaruh penyimpanan hermetik padi dan benih terhadap kehilangan secara kualitas maupun kuantitas. Beras merupakan salah satu bahan makanan utama dalam kehidupan kita. Komposisi nasi. Beras sebagai makanan yang kita konsumsi setiap hari begitu dominan, yaitu sekitar 70%. Ketersediaan makanan ini
senantiasa dibutuhkan oleh tubuh oleh butuh kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus hidup kita. Namun seringkali kita menemukan adanya gangguan kesehatan justru disebabkan oleh beras nasi yang kita konsumsi. Prosedur kerja perawatan gabah. Nomor 1. Penjemuran. Nomor 2. Siapkan alasan penjemuran terpal atau bersihkan lantai jemur. 3. B. Jika udara cerah dan matahari muncul, segera gabah dihamparkan dan diratakan dengan ketebalan 5-7 cm. Nomor 1. Penjemuran gabah dibalik setiap 1-2 jam sekali. 1 penjemuran gabah dihentikan sampai kadar air gabah mencapai 14%. Dan gabah dikemas dalam karung dan diistirahatkan minimal 1 malam. 2. Pengeringan. 3. Penggunaan zat higrokopis garam. Siapkan kotak kubus yang terbuka pada 2 sisi yang berlawanan. Kotak diisi 50 kg gabah basah dicampur dengan 0,5 sampai 1,0 kg dapur sampai rata. Dan itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.